Baik, baik kan sekalian, hari ini setelah kita kemarin sudah belajar di materi bab 1 tentang apa kemarin? Bab 1 itu kemarin. Masih ingat tentang apa? Tentang ini ya, tentang melestarikan alam. Dengan kita kemarin sudah membaca, menghafalkan, menerjemahkan sudah, kemudian isi kandungannya kemarin juga sudah ya anak-anak ya. Ya, baik oleh karena itu mestinya kan setelah bab 1 ini lanjut ke bab 2. Tetapi untuk ini nanti Pak bisa aja Pak dilompati langsung ke bab 4. Karena apa? Karena tanggal 8 September nanti 2025 sekitar jam setengah 1 malam itu nanti ada momen kejadian alam yang mungkin 1 tahun bisa terjadi hanya 1 kali, bahkan mungkin tidak 2 tahun sekali bisa terjadi. Jadi ada gerhana bulan total. Oleh karena itu, karena di materi kelas 8 ada materi sholat gerhana, maka nanti boleh didahulukan untuk sholat gerhana ini nanti. Sehingga dengan harapan nanti pada saat tanggal 8 September dini hari ya, jadi Senin dini hari, kalian mungkin barangkali bisa menyempatkan untuk bisa melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan total 2 rakaat seperti itu. Dan nanti mungkin kalau di malam itu nanti juga mungkin agak sedikit ramai, utamanya bagi teman-teman yang penasaran dengan yang ingin mengabadikan momennya terkait apa itu astronomi. Kayak di lembaganya Pak Kolbi ini juga besok saya mengadakan pengamatan di beberapa tempat, terutama teman-teman Kolbi besok ada yang nyebar di Pandaan, ada di Sidoarjo ini juga ada, tapi nggak semuanya. Oleh karena itu nanti baru diharapkan setelah belajar ini nanti harapannya itu kita masuk tujuan pembelajaran sekalian ya, harapannya adalah kalian diharapkan satu bisa memahami apa itu gerhana, bagaimana proses terjadinya gerhana, kemudian kita belajar tentang sholat, dasar hukumnya, kemudian lagi bagaimana tata caranya. Yang jelas tata cara sholat gerhana ini sangat berbeda sekali dengan sholat sunnah pada umumnya seperti itu. Itu ya Nana ya. Apa ya kita lompati ke bab 4 seperti itu. Baik, silakan Pak Dizi di share screen. Silakan kalian bisa lihat di kamera HP-nya. Kelihatan anak-anak semuanya? Kelihatan semuanya nak ya? Halo? Kelihatan semuanya anak? Baik. Sekarang Pak Bi ya tanya, sebelum kita masuk ke sholat gerhana, gerhana itu apa sih gerhana itu? Pak Bi pengen ngerti apa? Yang kalian paham selama ini gerhana itu apa? Coba gerhana itu apa sih gerhana? Sebelum kita lanjut ke materi, gerhana dulu itu apa? Nggak tahu. Mungkin di SD dulu sudah pernah mempelajari tentang gerhana atau mungkin eh, tempat-tempat atau ininya apa nak posisi matahari bulan itu sudah pernah diajarin belum? Atau sudah pernah mempelajari? Belum ya? Baik, langsung saja. Jadi gerhana itu melihat tidak karena gerhana itu pasti melibatkan 3 benda langit. Jadi bumi, matahari sama bulan. Nah, gerhana sendiri pengertiannya itu adalah posisi satu garis antara bulan, bumi dan matahari dalam satu garis. Saya ulang sekali lagi, bulan, bumi dan matahari itu dalam posisi satu garis, sehingga terjadi terhalangnya cahaya matahari ini ke bumi, sehingga terjadilah namanya gerhana. Nah, gerhana sendiri itu dibagi menjadi 2, nah. Ada gerhana bulan, ada gerhana matahari. Coba seperti ini, lihat seperti ini. Kelihatan ya semuanya ya. Sekarang Wabi tanya, yang sebelah ini gerhana kiri ini Wabi tandai gerhana bulan apa matahari? Bulan. Yang sebelah kanan. Sebelah kanan matahari. Baik. Baik, ya baik, terima kasih. Jadi gerhana sendiri, gerhana matahari atau gerhana bulan itu pembagiannya banyak sekali, nak. Jadi kadang-kalanya ada gerhana matahari total, ada gerhana matahari atau bulan itu juga sebagian.
gerhana matahari cincin parsial seperti itu. Nah, besok itu nanti momennya adalah gerhana bulan, atau dalam istilah oke, itu namanya khusuf, pakai kaf ya. Khusuf. Jadi khusuf fil qamari gerhana bulan total. Sedangkan matahari adalah khusufus syamsi. Dalam bulan September ini sebenarnya ada dua momen gerhana terjadi di dunia ini. Untuk yang gerhana bulan ini nanti, itu informasinya kalau lihat dari peta gerhana yang di-share oleh BMKG, itu yang bisa mengamati itu adalah wilayah Asia, sebagian wilayah Australia Barat, seperti itu. Itu untuk gerhana bulan besok. Sedangkan untuk gerhana matahari, gerhana matahari ini tidak semua wilayah Asia nanti bisa terlihat. Jadi hanya bisa terlihat di daerah zona Oceania atau Australia Selatan. Sehingga untuk gerhana matahari ini nanti itu tidak ada kesunahan tanggal 24 September. Sedangkan untuk bulan nanti ada kesunahan apa? Karena posisinya bulan nanti bisa teramati di wilayah Sidoarjo. Jadi gerhana ini sholat gerhana ini nanti itu ada kesunahan manakala di satu tempat atau daerah tersebut bisa mengamati gerhana, bisa teramati gerhananya, walaupun hanya sebentar. Kata kuncinya itu adalah kalau di situ bisa teramati gerhananya, maka ada kesunahan sholat. Tapi kalau nggak teramati, maka tidak ada kesunahan sama sekali. Dan itu dimulai, prosesi gerhana itu dimulai ya ketika sudah mulai awal gerhana. Nanti kita bahas ini nanti. Ya. Nah, kalau gerhana bulan, posisinya ingat nanti kalau ada pertanyaan nanti, kalau gerhana bulan maka rumusnya adalah matahari, bumi, bulan. Matahari, bumi, bulan. MBM. Matahari, bumi, bulan. Kalau gerhana matahari kebalikannya berarti MBB. Matahari, bulan, bumi. Ya, sekali lagi untuk gerhana bulan rumusnya itu adalah yang ini nanti adalah matahari, posisi matahari, bumi dan bulan ini sejajar. Tetapi kalau gerhana bulan itu adalah matahari, bumi dan bulan. Sedangkan untuk matahari itu adalah matahari, bulan dan bumi seperti ini. Dan terjadinya untuk bulan ini biasanya terjadinya itu pada saat full moon atau pada saat tanggal 12 Komariah. Tapi kalau untuk gerhana matahari tidak mesti seperti itu. Karena kalau berbulan ini terjadinya mesti di malam hari, entah itu yang penting menjelang matahari terbit, entah itu subuh dan sebagainya. Tapi kalau matahari ini pasti terjadinya sejak fajar shodiq itu biasanya. Fajar shodiq sampai sebelum tenggelamnya matahari seperti itu. Karena siang hari kalau gerhana matahari itu seperti itu. Baik, kita lanjutkan mulai untuk sholat gerhana. Sholat gerhana sendiri anak-anak sekalian, hukumnya itu adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad itu sangat dianjurkan sekali. Boleh dilaksanakan secara berjamaah maupun individu atau munfarid. Lah, kalau berjamaah ini gimana Pak? Kalau berjamaah ini setelah sholat sunnah gerhana itu nanti ada yang namanya harus diadakan namanya khutbah, 2 khutbah. Jadi ini hampir sama dengan sholat Jumat, cuma bedanya kalau sholat Jumat itu khutbahnya terlebih dahulu baru sholat. Tetapi kalau gerhana ini nanti adalah sholatnya dulu, kemudian baru khutbah 2 kali. Ini insya Allah nanti ada beberapa masjid mungkin mengadakan, tapi nggak semuanya kelihatannya karena momennya ini terjadinya kan agak malam, jam 12:30. Itu mulai terjadi puncak gerhana bulan totalnya. Sampai nanti mungkin sampai 3:30. Kalau pengen lebih dekat ya lebih tahunya ya paling tidak 11:30 itu. Misalkan kalian punya HP, kamera diarahkan ke bulan, itu sudah mulai masuk prosesi gerhana umrah sampai terakhir di penumbra. Dan berakhirnya itu kalau gerhana bulan besok itu sekitar jam 3:30. Itu gerhana sudah selesai. Tapi kalau 2:30 itu masih puncak gerhana sudah mulai berkurang seperti itu. Itu nah ya, seperti itu. Jadi misalnya berjamaah apa kali khutbah nggak apa-apa, sunnah. Ya.
anak ya. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan? Halo, ada yang tanyakan? Ada. Jadi ingat ya, jadi boleh setiap dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau berjamaah. Meski berjamaah tanpa khutbah juga tidak apa-apa. Ini contoh simulasi pelaksanaan saja. Ini kan gerhana matahari. Ini gerhana matahari, ya. Ingat loh ya, ini sholat bukan menghadap ke matahari loh yo. Jangan difahami salah kaprah gambarin kamu nggak lupa. Ini sholat menghadap matahari, berarti matahari bukan. Jadi kalau di masjid ini ketepatan, ini simulasinya itu adalah ada semacam kayak teleskop atau kamera itu dihadapkan ke langit. Kemudian dari ke langit itu kemudian dikoneksikan ke laptop, dari laptop dikoneksikan ke apa itu ke proyektor. Proyektor itu kemudian diarahkan ke sini sehingga prosesi gerhana ini bisa teramati. Lah kalau besok anak-anak, saran Pak Kolbi ya, kan untuk mengamati gerhana. Kalau kalian punya kacamata gerhana enggak apa-apa. Kacamata gerhana. Jadi kalau kalian melihat gerhana, jangan menggunakan mata telanjang tanpa menggunakan alat bantu kacamata hitam paling tidak. Atau kalian kalau ingin buat kacamata gerhana sendiri itu mudah banget dari frame-nya foto, isinya foto itu kalian tambahkan dan apa itu kalian tempelkan di kacamata hitam itu, kemudian kalian gunakan LED gerhana nggak apa-apa. Itu alat sederhananya seperti itu. Kalau kalian punya kacamata gerhana nggak apa-apa, tapi mahal nak belinya itu juga sendiri di online. Kenapa bitanya itu sekitar ada 30.000 dan 100.000, mending nggak usah kayak gitu-gituan buat sendiri tadi ya. Silakan seperti itu. Kemudian untuk tata caranya sekarang lah, ini yang masuk ke prakteknya. Nanti silakan nanti dikatakan di rumah masing-masing. Yang pertama itu adalah niat, itu pasti. Ingat, lihat lafal niat. Lah ketika niat dilafalkan, misalnya kayak usolli sunat al-khusuf, ini kan untuk gerhana matahari. Untuk gerhana bulan total pakai kho usolli sunat al-khusufi. Lah seperti ini adalah sunnah. Jadi niat itu wajibnya kalau mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i itu dibaca pada dalam hati dan posisinya saat takbiratul ihram yang pertama. Jadi pada saat takbir Allahu Akbar, pada saat takbir itu dalam hati itu niat. Nah misalnya gak iso bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Misalnya besok kamu gak hafal, Pak saya gak hafal, saya niat sholat gerhana bulan 2 rakaat. Misalnya makmuman berarti makmum karena Allah Ta'ala dalam hati. Tapi kalau diucapkan secara lisan sebelum takbiratul ihram itu sunnah. Jadi rukunnya itu adalah niat apapun itu di dalam hati. Kalau dalam sholat, entah itu sholat gerhana atau sholat fardhu yang lain, itu bersamaan dengan takbiratul ihram yang pertama. Seperti itu. Kalau dalam wudhu kan pada saat bersamaan membasuh wajah yang pertama. Kayak gitu nah. Ya, jadi niat dulu ya. Jadi untuk besok gerhana bulan niatnya adalah usolli sunnatal khusufi ini. Di sini kalau makmuman berarti makmuman, kalau nggak pakai jamaah berarti ini lillahi ta'ala. Atau redaksi lain ada yang menggunakan usolli sunnatal khusufil qamari ini makmuman lillahi ta'ala atau lillahi ta'ala. Karena ini adalah gerhana bulan total. Jadi besok kalau kalian pada saat sholat gerhana bulan besok itu kalian niatnya apa, menggunakan yang bawah usolli sunnatal khusufi ini. Atau misalnya tidak bisa diucapkan bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya saya niat sholat sunnah gerhana bulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala, cukup ya. Tapi di sini bisa difahami anak-anak ya. Jadi niatnya yang atas yang bawah besok yang digunakan untuk sholat gerhana bulan besok. Yang atas apa yang bawah nak? Yang bawah. Ingat-ingat nanti kalau perlu nanti di screenshot biar nggak lupa. Kemudian setelah niat kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini bersamaan dengan dalam hati. Lah ini bedanya. Tolong diperhatikan betul. Ini yang membedakan sholat sunnah gerhana dengan sholat sunnah yang lain. Jadi setelah takbiratul ihram disertai niat, yang pertama itu boleh kalian membaca doa iftitah atau kalian langsung baca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kalian baca surat pendek.
Setelah surat pendek kemudian kalian baru ruku. Setelah ruku kemudian bangun lagi, baca Fatihah lagi, bukan iktidal. Tadi setelah ruku bangun, baca Fatihah lagi, kemudian surat pendek ya, terserah surat apa itu, surat Al-Quran, Al-Quran itu. Setelah baca surat itu kemudian ruku lagi, baru iktidal, baru sujud seperti biasa, seperti itu. Jadi dalam satu rakaat itu, sholat gerhana itu baca Fatihah dan suratnya itu adalah 2 kali, beserta rukunnya juga 2 kali, bukan 1 kali. Sehingga kalau satu rakaat aja baca Fatihahnya 2 kali, baca surat pendeknya 2 kali, rukunnya 2 kali, maka kalau 2 rakaat berarti berapa kali baca Fatihahnya, rukunnya sama suratnya. Halo? Saya ulangi sekali lagi. Dalam pelaksanaan sholat gerhana ini, yang pertama itu ketika setelah takbiratul ihram dan tsaniyah itu telah baca Fatihah. Setelah baca Fatihah dilanjutkan dengan baca surat-surat. Setelah itu baru ruku. Setelah ruku bangun lagi untuk baca Fatihah lagi dan surat-surat lagi. Kemudian baru ruku. Setelah itu setelah ruku 2 iktidal, sujud dan sebagainya. Sehingga dalam satu rakaat itu baca Fatihahnya adalah 2 kali. Baca Fatihah, surat-suratnya 2 kali, rukunnya juga 2 kali. Sehingga kalau sholat sunnah gerhana 2 rakaat berarti baca Fatihahnya berapa kali? Kalau satu rakaatnya 2 kali, 4 kali, seperti itu. Nah, setelah itu sampai terakhir salam, kemudian lah khutbah. Khutbah ini nih, misalnya kamu sholat sendirian gak usah pakai khutbah, enggak apa-apa. Ini sendirian. Misalnya sholat berjamaah tanpa ada khutbah ya gak apa-apa. Jadi sementing sholat sunnah gerhana ini dilaksanakan boleh secara berjamaah atau munfarid tanpa khutbah juga tidak apa-apa, seperti itu. Itu anak-anaknya sampai di sini. Kemudian hal yang perlu diperhatikan saat sholat gerhana itu adalah satu, menjaga kebersihan, tidak mengganggu orang lain, itu pasti. Menjaga khusyuk seperti halnya sholat pada umumnya. Catatan penting tentang sholat gerhana: berkumpul di masjid, berzikir, baca Al-Quran, dan fenomena alam yang indah. Ingat, gerhana ini bukan awal terjadinya bencana. Pasti garis bawahi. Jadi gerhana ini adalah fenomena alam yang menunjukkan kuasanya Allah. Bayangkan matahari sebesar kayak gitu, itu bisa terhalang oleh bumi yang bentuknya lebih kecil daripada matahari, sehingga cahaya dari matahari itu tidak sampai ke bulan, seperti itu. Sampai di sini ada yang tanyakan anak-anak? Sebelum Pak Paul diakhiri, mungkin ada yang tanya. Silakan. Baik. Jika tidak ada, Pak diharapkan besok anak-anak kalian bisa melaksanakan sholat sunnah gerhana ini di rumah masing-masing ya. Jam berapa Pak? Bisa dimulai 12:30. Jadi bukan nanti malam, Minggu besok, Senin dini hari ya. Syukur-syukur ini sempat setelah sholat sunnah gerhana 2 rakaat, tambahi tahajud 2 rakaat. Setelah itu kalian lihat keluar sebentar, arahkan kamera HP kalian ke ke bulan, kalian abadikan, nanti bisa dibuat status di WA atau di Instagram. Insya Allah itu momen yang langka, karena nggak semua siswa ini mau untuk melaksanakan sholat gerhana, apalagi di malam hari kan, apalagi besoknya Senin kan kalian sekolah, seperti itu. Jadi kalau nggak percaya nanti silakan kalian nanti buktikan sendiri. Setelah sholat sunnah gerhana, kemudian kamera hati kalian arahkan ke bulan, kalian rekam, jangan lama-lama lah, 10 detik itu aja. Kemudian kalian buat status Instagram atau WA, pasti gempar, banyak yang loh kok ada gerhana kok nggak bilang-bilang, sebagainya, seperti itu. Tapi semata-mata ingat, ini bukan semata gaya-gayaan loh, cuman ini sebagai bentuk rasa syukur kita bahwasanya kita itu masih bisa melihat fenomena alam ini yang langka, seperti itu. Dalam 1 tahun belum tentu terjadi di Indonesia. Karena besok ini tuh gerhana bulan besok, apalagi total ya, ini bisa teramati itu hanya bisa di awal tadi Asia Tengah, termasuk di Indonesia, khususnya di Sidoarjo itu teramati. Tapi untuk yang tanggal 24 September gerhana matahari besok itu tidak teramati, sehingga nggak ada kesunahan untuk sholat sunnah gerhana matahari. Hanya tanggal besok ini aja 8 September Senin dini hari. Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, sebelum bakal diakhiri,
Setelah ini anak-anak, kalian nanti paling minta tolong untuk membuat resume atau membuat rangkuman. Rangkuman ini kalian ketik di kolom chat ini aja biar nggak tumpuk di WA. Kalian tulis di kolom chat kolom chat YouTube. Nanti kalau dikirimkan nanti kanal YouTube-nya, kalian nanti bisa kalian komen di bawahnya. Ya, seperti itu. Jadi kasih nama, kelas, nomor absen, kemudian materi yang kalian dapatkan hari ini itu tentang apa. Bisa dipahami ya? Ya baik, selainnya nanti bakal dia akan upload di YouTube, kemudian nanti bakal share link YouTube-nya. Jadi sekaligus barangkali di antara kalian atau teman-teman yang hari ini belum bisa hadir, nanti bisa melihat siaran ulangnya di kanal YouTube seperti itu. Baik, itu aja. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang anak-anak, nanti kemarin sudah dibagi ya kelompoknya ya untuk sholat gerhana matahari bulan gerhana istisqa sama jenazah. Sudah apa dibagi kemarin ya? Sudah. Baik, dari minggu depan nanti hari Sabtu depan nanti silakan nanti dipersiapkan untuk presentasi. Setelah itu nanti praktek. Jadi kalau diharapkan besok hari tanggal 8 besok sudah bisa mempraktekkan sholat gerhananya ya di rumah masing-masing. Kita sudah dapat materi sholat gerhana, nanti tinggal prakteknya saja seperti itu. Eman ya. Nanti kalau diharapkan nanti bisa dibuat status lah. Itu yang sholat gerhana atau momen terjadinya gerhana. Itu insya Allah angka kalau yakin viewermu nanti pasti langsung naik gitu. Jangan lama-lama, paling nggak 10 detik itu aja loh, kemudian buat status. Jadi pasti gerhana bulan total itu. Karena momen langka dalam 1 tahun itu tidak mesti terjadi di Indonesia seperti itu. Baik ya, baik kita aja teman hari ini. Anak sekarang sebelum Pak Kolbi akhiri, silakan seluruhnya on kamera. Pak Kolbi akan ambil gambarnya. Silakan tunjukkan pose bahagia kalian. Ya, bahwasanya kita meskipun belajar secara virtual ini dalam kondisi bahagia semuanya. Baik, Kolbi hitung 1-3. Silakan semuanya siapkan kalian. 1, 2, 3. Baik anak sekalian, demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita baca wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tugasnya hari ini ya nanti ditulis di kolom channel YouTube ya. Semoga tolong diinformasikan ke teman-temannya yang belum bisa hadir, nanti bisa siaran ulang dan komen di channel YouTube-nya. Kita aja dari Pak Kolbi, terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Sampai ketemu insya Allah di minggu depan. Doakan saja semoga semuanya sehat selalu, Indonesia juga semoga semakin kondusif suasana dan keadaannya Indonesia ya. Gitu aja. Dari Pak Kolbi, terima kasih. Kalau maaf, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.